Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Mukhlas Sarkun, Wakil Ketua Jatmi, menyampaikan panjang lebar terkait dengan polemik atau klaim sepihak terkait dengan berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah seorang penulis yang notabene dapat referensi sejarah dari siapapun yang masuk yang valid, yang berdasarkan referensi yang tersambung dengan awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama. Terkait dengan klaim sepihak bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama atas inisiatif restu dari Habaib. Ini disampaikan oleh Kiai Mukhlas bahwa pernah didatangi oleh oknum Habaib untuk menulis sebuah buku yang menyatakan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu atas restu dari seorang Habaib. Karena itu tidak valid dan dirasa kurang kurang pas dengan sejarah yang ada, mengambang, maka tidak ditulislah. Bahkan yang ditulis oleh Kiai Mukhlas kala itu sebagai pencetus pendiri, bahkan yang memberi restu adalah ada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisri Sansuri, dan pada tahun 84 baru menerima di saat beliau musyawarah kerja, ya, muktamar atau kalau nggak salah muktamar atau mukernas di tahun 84 muncul istilah ada tongkat dan tasbih dari Simbah Kholil Bangkalan. Tapi restu yang valid menurut sejarah adalah atas inisiator Kiai Haji Kholil Bangkalan. Hal yang disampaikan itu ya menurut Kiai Mukhlas boleh-boleh saja, punya hajat besar, wajar bila minta restu kepada tokoh yang dipandang sejalan, baik secara akidah, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Menurut Kiai Mukhlas Sarkun itu hal yang wajar. Itu pun menurut Kiai Mukhlas sangat tidak nyambung atau sangat meragukan, sehingga perlu diluruskan. Nah, ini disampaikan saat beliau Kiai Mukhlas Sarkun dalam sebuah dialog lewat podcast-nya dengan Kang Yusuf Padasuka. Lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana penuturan Kiai Haji Mukhlas Sarkun, Wakil Ketua Jatmi, lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang agak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di redaksi Risalah itu zaman Pak Hasyim dulu ya, sekarang sudah tidak ya. Tapi sekarang masih bantu-bantu aja lah. Jadi redaktur Risalah itu zaman Kiai Hasyim dulu 2 periode. Begini Mas, soal tentang itu pernah saya mendengar memang. Pernah mendengar cerita itu kepada seseorang Habaib ketika saya nulis ensiklopedia Mbah Hasyim. Tetapi saya tidak yakin karena akhirnya tidak saya masukkan di dalam penulisan itu. Tidak saya jadikan sumber lah karena mungkin saya menganggap itu belum mutawatir ya. Jadi Mbah Hasyim memang ada kesamaan chemistry saja dengan para habaib itu karena ada 3 hal. Pertama, kesamaan paham keagamaan dari segi akidah Asy'ariyah sama, dari segi tasawuf Al-Ghazali sama, dari segi fikih Asy-Syafi'i sama. Dan sama-sama juga merasa mendapat ancaman dari gerakan pemikiran Wahabi yang ketika itu sedang menguasai pemerintahan ya di Saudi sana, sehingga ada persamaan nasib gitu loh.
Jadi ada persamaan, ada musuh bersama gitu, sehingga ada interaksi yang agak intens antara tokoh-tokoh NU dan Habaib yang kebetulan punya chemistry sama tentang soal ada pemahaman keagamaan yang sama. Yang ketiga, ada kesamaan juga dari segi literatur ya, sanad keilmuan, tapi itu tidak terlalu besar. Mungkin hanya khusus kitab Sulam aja yang oleh Mbah Hasim dianggap satu kitab yang standar awal bagi orang-orang yang ingin menguasai, memahami, mengamalkan aswaja di peringkat awal. Dan itu disebutkan sendiri oleh Mbah Hasim, dan itu kan karya Balawi. Jadi mungkin begitu Mas. Jadi saya mendengar, tapi saya tidak berani itu menjadikan sumber yang otentik sehingga saya tuangkan dalam tulisan. Karena saya menganggap itu belum mutawatir gitu, berita itu. Jadi sampai sekarang bahwa di dalam pendirian PBNU apakah betul itu ya, para habaib juga terlibat dalam pendirian NU waktu itu atau tidak? Dalam aspek kesejarahan. Dalam tulisan-tulisan, dalam dokumen-dokumen tidak ada, cuma dari omon-omon aja, dari cerita itu ada, tapi saya tidak berani memasukkan itu dalam tulisan saya, karena saya anggap itu belum mutawatir gitu. Itu Mas. Nah mungkin begini ya, mungkin jalan tengahnya itu, Mbah Hasim itu mungkin karena mau punya hajat besar, ya mau mendirikan NU, mungkin minta doa restu, itu mungkin paling maksimal itu. Ya, nah, jadi kan lazim biasalah kita ini kalau ada hajat besar kan minta doa restu orang-orang tua, gitu. Maksimal begitulah, ya maksimal begitu. Jadi kemudian lalu di framing seolah-olah atas upaya-upaya habaib itu kayaknya kita tidak menemukan, hanya sekedar omon-omon, memang cerita-cerita itu memang dengar begitu, tapi tidak permanennya, tidak begitu dominan. Maksimal saya perkirakan hanya minta doa restu saja sebagai orang yang punya hajat besar, dan itu lazim pada siapapun kalau orang tua ada, apalagi ada kesamaan chemistry ya tentang keagamaan itu, maka itu sepakat seperti itu saja tahapnya, begitu Mas. Jadi kita tidak menemukan secara jadi sebetulnya clear ya, pendirian NU adalah sosok Mbah Wahab kemudian Mbah Hasim yang benar-benar menginisiasi berdirinya NU dan atas restu ya. Sebetulnya kalau masuk ke dalam restu di sini kan ya, atas restu Mbah Holil sebetulnya ya, yang lebih cocok ya, yang lebih pas di situ. Gimana Kang Ulas? Apakah ini Anda setuju dengan statement ini? Kalau kita konstruksi begitu, operatornya itu Mbah Wahab, operatornya ya, karena beliau masih energik, masih muda dan memang aktivis kan. Operatornya itu Mbah Wahab. Terus figur yang memang punya murid yang dikenal, yang punya harisma kuat sebagai perekat itu Mbah Hasim. Nah, restu yang melalui tongkat itu, melalui tongkat dan tasbih itu adalah dari Mbah Holil. Ya kalau kita rangkai 3 segi itu ya itu sudah cukup. Nah soal habaib ini saya tidak menemukan bukti otentik, hanya cerita-cerita saja dari sebelah. Makanya saya nggak saya jadikan data, karena saya menganggap itu belum mutawatir, Mas, masih meragukan gitu. Sehingga nggak saya masukkan dalam tulisan-tulisan saya tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oke, ya kalau adalah salah satu, bukan salah satu, adalah penulis buku ensiklopedia Mbah Hasim. Jadi sudah clear ya, Kang Ulas, bahwa keterlibatan habaib di dalam pendirian NU itu tidak ada di awal-awal. Ya, baik. Tidak. Hanya itu tadi, hanya
nasib aja, sama-sama menghadapi Wahabi gitu aja. Sehingga karena sama-sama nasib itu kan sering ketemu, sering ngobrol, sering itu aja. Ada kesamaan ilmu, kesamaan pemahaman. Kemungkinan itu ya. Iya, oke. Jadi bisa saya garis bawahi Kamulas bahwa aktor dari pendirian PBNU adalah Mbak Wahab, kemudian Mbak Hasim, Mbak Bisri juga ya? Ya, Mbak Bisri ya, juga banyak ya? lah. Banyak di situ. Hasan Termasuk Gipo. diantaranya ya Hasan Gipo. Yang menonjol bawah. Asem. Ya. Dan atas restu Mbak Holil Bangkalan. Oke, baik. Saya langsung ke ada ini tambahan Kamulas? Ya, jadi saya mendengar tasbih itu baru tahun 84 ya, itu dari guru saya ketika ikut muktamar di Situbondo, terus mendengar pidatonya siapa Kiai As'ad Samsul Arifin. Jadi saya 84 baru dapat dokumen itu, baru dapat cerita itu kan, kemudian di bukunya biografinya Mbak Wahab itu kemudian ditulis oleh Cak Anam ya, karena sudah mendapat sumber-sumber yang otentik. Tapi kalau buku 50-an, tahun 50-an buku NU belum ada cerita itu tentang tongkat itu ya, buku yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh tentang biografi Kiai Wahid, itu belum ada cerita tongkat. Nah, saya dapat itu setelah Mbak As'ad, Kiai As'ad Samsul Arifin berpidato, dan itu kemudian menjadi cerita yang viral lah kalau sekarang ya, waktu itu tahun 84 lah saya mendapat cerita dariku, saya masih sanawi atau berapa, saya mendapat masih alia ya, mendapat cerita dari guru saya itu, cerita itu. Jadi begitu Mas. Jadi ditemukan tidak ada maksimal tadi ya, maksimal itu kalau punya hajat besar biasanya kan orang minta doa restu itu biasa lah. Mungkin itu kemudian di framing seolah-olah itu adalah bagian dari hal yang dominan dalam pendirian NU. Saya kira itu kurang tepat Mas, kalau memang di framing seperti itu. Oke. Baik.